Di kaki gunung, angin berhembus pelan, menyimpan cerita tentang alam dan tradisi. Inilah Desa Sumberjo, desa yang terletak di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Wilayahnya dikelilingi oleh 3 gunung yang memanjakan mata: Gunung Andong, Gunung Merbabu, dan Gunung Telomoyo. Desa Sumberjo terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Kelabaran, Kragon, Banaran, Kledokan, Dukuh, dan Kenteng. Jumlah penduduknya mencapai sekitar 2.725 jiwa yang terdiri dari 1.388 laki-laki dan 1.337 perempuan, serta terbagi menjadi 24 rukun tetangga dan 13 rukun warga. Desa Sumberjo memiliki luas 209 hektar dengan 147 hektar diantaranya merupakan lahan pertanian. Sekitar 49,11% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga Desa Sumberjo memiliki 12 anggota Gapoktan yang terdiri dari 7 kelompok tani dan 5 kelompok ternak tani. Desa Sumberjo hidup dari tanahnya yang subur. Melalui Gapoktan, para petani saling belajar dan berbagi ilmu, mulai dari sayuran segar hingga tanaman eksotis. Bagi mereka, bertani adalah menjaga penghidupan sekaligus mewariskan tanah yang sehat untuk generasi mendatang. Komoditas pertanian yang ada di Sumberjo adalah hortikultura. Itu artinya semua sayur itu ada semua di Sumberjo. Bisa dikatakan kalau kita mau menghitung komoditasnya itu nggak terjangkau, karena ada komoditas yang konvensional, artinya untuk petani-petani yang lokal, pasarannya ke tradisional, pasar tradisional, terus ada yang tanaman eksotisnya. Banyak sekali itu Mbak, kalau memang mau survei ke lahan-lahan Sumberjo itu semuanya ada. Peran Gapoktan di sini adalah sebagai wadah untuk mengampu mereka para petani yang tergabung di Gapoktan. Artinya Gapoktan itu adalah organisasi sebagai pembelajaran bersama bagaimana kita bertani yang bagus, yang kiranya bisa menghasilkan perekonomian yang baik sehingga dapat mensejahterakan keluarga masing-masing ataupun anggota kelompok masing-masing. Kalau harapan kami itu untuk petani ataupun Gapoktan di Sumberjo, itu harapannya bertani secara sehat. Artinya apa? Artinya bijak melakukan atau mengaplikasikan pestisida dengan keseimbangan hayatinya sehingga untuk konsumen itu aman untuk kesehatan, dan nantinya tanah kita itu adalah tanah yang sehat berkelanjutan. Karena untuk kita berprinsip sebagai petani itu bahwa lahan yang kita tanami adalah meminjam dari anak cucu kita, bukan warisan dari orang tua. Akhirnya kita bisa menjaga stabilitas kesehatan tanah tersebut. Selain pertanian, Desa Sumberjo juga dikenal dengan tradisi budayanya. Salah satunya adalah tradisi saparan, di mana setiap dusun memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pada acara saparan tersebut, warga membawa nasi dengan lauk berupa ayam ingkung dan buah pisang yang nantinya akan dibawa ke rumah kepala dusun untuk didoakan. Setelah itu, makanan dibawa pulang dan dimakan bersama keluarga. Acara saparan ini juga dimeriahkan dengan pentas seni dan menjadi momen berkumpulnya keluarga. Desa Sumberjo adalah desa yang tumbuh dari kerja keras dan kebersamaan warganya. Masyarakatnya dikenal proaktif,
gotong royong, dan selalu mendukung setiap pembangunan desa. Meski menghadapi tantangan seperti kurangnya tenaga pertanian dan maraknya permasalahan sosial, desa ini terus berupaya beradaptasi melalui penerapan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat proaktif, gotong royong, swadaya, kerja bakti selalu ikut serta berpartisipasi masyarakat. Di bidang pertanian itu tantangannya adalah sekarang agak sukar dicari tenaga kerja untuk pertanian. Itu satu. Akhirnya kita berusaha untuk beralih ke teknologi. Harapan kami SDM di masyarakat Desa Sumberjo dengan menggalakkan untuk pendidikan yang lulus SD meneruskan ke jenjang berikutnya, bahkan yang sekarang masih agak minim ini termasuk pendidikan di tingkat sarjana. Namun kami berharap dan selalu menggalakkan agar anak-anak muda yang lulus SMP atau SMA saya usahakan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang berikutnya, itu untuk SDM-nya. Dan juga tadi sudah saya sampaikan keterkaitan dengan teknologi pertanian, harapannya dengan adanya KKR di desa yang setiap kali hadir di desa ini bisa meningkatkan sumber daya manusia di masyarakat desa Sumberjo. Dari Desa Sumberjo ini lahirlah kerjasama antara petani dan pelaku usaha lokal. Agro Lestari Merbabu menjadi salah satu penggeraknya. Melalui kemitraan dengan kelompok tani dan kelompok wanita tani, mereka menjaga kualitas, memenuhi kebutuhan pasar, dan memberi nilai tambah bagi hasil bumi desa. Sebelumnya perkenalkan, saya Kisi Bowo. Saya Direktur Utama dari Bidang Perusahaan Merbabu. Jadi perusahaan kami bergerak di bidang peternakan dan juga pertanian, utamanya tapi di pertanian. Jadi memang kita bisnis utamanya itu kaitannya sama pertanian hortikultura. Komoditas utamanya kita di kentang dan lebih fokusnya lagi di bidang. Kita kerjasama dengan kelompok wanita tani sama kelompok tani juga. Jadi kita baru merencanakan dan sudah ada beberapa trial lah, nanti juga ada produk juga kaitannya sama pengolahan pasca panen, ada mimpi kentang sama mungkin ada beberapa olahan sayuran mungkin sayur. Kami memang asasnya itu lebih ke kemitraan ya, karena memang kita kepemilikan lahan dari perusahaan juga nggak banyak, jadi kita lebih banyak untuk bermitra sama petani kaitannya dengan produksi dan juga pengolahan juga. Jadi kalau produksi itu kita mitra dengan beberapa petani sebagai penangkar kentang juga ada, penangkar benih kentang juga ada, sebagai produsen kentang juga ada. Terus kalau kaitannya dengan pengolahan kita kerjasama dengan kelompok wanita tani ya, ibu-ibu yang ada di dusun sini. Jadi itu kita berdayakan untuk di pengolahan pasca panen. Desa Sumberjo bukan sekedar tempat tinggal, tetapi rumah bagi harmoni alam dan manusia. Di antara gunung, tanah subur, dan tradisi yang terjaga, desa ini terus menumbuhkan harapan, menyemai kebersamaan, dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan.